di saat posisi warung makan saya itu lagi turun gratis, saya dapat telepon dari anak saya bahwa kecelakaan dan patah tangan dan harus dibawa ke rumah sakit. Saya Sari Mawarni, saya owner dari Omah Tiwul. Saya ingin berbagi cerita tentang pengalaman saya jadi Omah Tiwul ini. Dulu saya seorang tukang jamu gendong di Sukabumi, Jawa Barat. Dan setelah itu saya mudik pulang kampung karena sesuatu hal. Saya singgah di Gedung Lowo. Saya dulu bekerja di Gedung Lowo setelah jamu gendong itu di sebuah salon DND. Di situ saya banyak pengalaman dan saya banyak belajar dari mereka teman-teman saya yang di Gedung Lowo, dan saya juga mendapatkan sekolah-sekolah dari PLUT juga, dari dinas juga. Waktu arek viral kuwi kan aku ora mudeng nek kuwi arek viral. Lah kuwi kan aku cek odenan sampai nang Gedung Lowo, sampai nang Sukaharjo, sampai nang Klaten, sampai pernah aku nggawa 40 bungkus kuwi dihapusi uang. Lah wis telepon, wis iya ya wis Mbak, aku engko pesen semene di kantor iki. Ya, tak gawene 40 bungkus. Ya tak gawene 40 bungkus kuwi aku serono, Mas. Ya tak teleponi malah diblokir lho, Mas. Sapra aku ora jeng. Gek 40 kuwi aku duit utangan. Gek duit utangan lagi 40 aku bingung, tak telepon sampai aku minggu sampai 2 jam iki. Jarene kon ngenteni nang kono, ya aku jenenge wong lagi seneng-senenge wong duwe usaha ya, Mas. Seneng-senenge wong duwe usaha, lah kuwi dihapusi aku nggawa 40 bungkus kuwi. Tak telepon ra kena, aku bingung lagi. Lah, setelah kuwi aku ya wis piye iki nek panganan kuwi ora tak terkenging koyo mambu, wong tiwul kuwi gampang mambu. Wong kuwi isine tiwul goreng karo apa ngono, karo jangan lombok. Ya wis, mungkin iki jalanku arek sukses, mungkin jalanku iki arek esah untuk berkembang. Tak kek-kekne, Mas. Tak kek-kekne ya sing lewatnya Mbak, tak kek iki, tak kek iki. Petang iki tak kei. Yo. Pintere aku ki jerone kuwi tak kei kartu namaku, gur kartu nama ngono, Mas. Tak kartu nama kuwi tok, kartu nama telepon. Lah sing tak kei kuwi moro rene, moro nyang Omah Tiwul. Yang tak kasih itu moro nyang Omah Tiwul. Telepon, Mbak, aku dulu pernah tok kasih ini waktu sampean iki jarene. Kene urung buka warung, Mas. Wong karena kan masih COD-nan, belum punya warung, mau ijek gazebo 1. Masih gazebo 1 itu. Terus dia datang dengan 2 mobil ingin mangan tiwul sing pas padha karo sing tak kei. Jangan lombok, Gereh Layur karo Bandeng karo pesan-pesan soun. Lah jaluke kuwi lah urung masak wong karena aku belum punya warung. Itu di situ, dari situ mulailah dari mulut ke mulut. Mungkin waktu itu kejadian waktu saya pernah dihapusi uang itu mungkin jalan saya agar bisa menarik pembeli ke sini dengan cara berbagi itu luar biasa. Mungkin itu sebelum corona saya sudah ada di Gedung Lowo. Di situ saya kerja di sebuah salon DNI dari pagi sampai sore, dan sorenya itu saya berpikiran kalau saya ingin buka catering atau buka rumah makan. Di situ kesempatan saya untuk menjajahkan atau memasarkan produk saya yang belum punya nama, karena saya dulu itu sebenarnya rumah makan saya itu mau saya bikin khas Sunda karena saya dari Sukabumi, Jawa Barat atau di Bandung dulu. Rumah saya juga dulu di Sukabumi, Jawa Barat. Itu saya pingin punya rumah makan khas Sunda. Tapi karena saya hidup di desa, hidup di kampung, saya berpikiran untuk bisa jualan apa sih yang membuat bisa untuk berbeda sama orang lain.
Tapi awal mulanya saya juga dulu memasarkan dengan nasi liwet saya, nasi liwet eleketek. Eleketek itu dari oncom sama lencak. Saya masarkan itu dengan butram. Kalau di sana, kalau di Gedung Lawa itu teman-teman tak ajak butram, Mbak ayo ngeliwet. Terus saya ngeliwet dengan menunya dengan itu, nasi liwet itu. Tapi kenapa kok tidak berhasil? Tidak berhasil, tidak ada yang membeli ataupun mau untuk pesan menu itu. Dan di situ saya terus-terusan belajar dari teman-teman, belajar dari owner-owner di situ. Banyak owner-owner yang di Gedung Lawa dulu, di lantai 4 saya belajar, dan saya sering mendapatkan fasilitas sekolah gratis, apa itu namanya bintek atau apa itu saya belajar, dan setelah itu saya punya gagasan. Sebelum pandemi saya punya gagasan cara saya harus punya rumah makan yang benar-benar menjadikan kuliner yang ngangenin. Lah di situ tercetus karena saya suka makan tiwul. Saya suka dulu waktu kecil itu makanannya tiwul. Tiwul itu dari tiwul uleng atau tiwul apa. Lah di situ saya sudah berpikiran, opo iya saya jualan tiwul aja. Udah tekad saya sudah bulat, saya jualan dengan tiwul tapi belum ada namanya. Saya jajahkan, saya pasarkan. Waktu saya di Gedung Lawa itu saya pasarkan ke teman-teman, saya pasarkan ke saya dulu belum punya HP yang bagus, HP-nya baru Sony Ericsson atau apa itu, masih BBM. Lah di situ saya pasarkan ke teman-teman dulu, teman satu, Mbak, saya punya menu ini, rasakno tapi nggak usah beli. Saya bilang gitu. Ada nasi liwet, ada eleketek oncom, ada peda, ada sambal terasi, dan ada sayur lodeh, ada jangan lombok, ada tiwul uleng. Lah di situ teman-teman kok bilang sama saya, Mbak, ini kok tiwul jangan lombok enak. Lah di situ sudah titik, saya langsung pakem, saya harus buka tiwul. Belum punya nama. Saya bertanya sama teman-teman, kalau mau punya usaha itu harus seperti apa dan bagaimana? Ya, bertanya sama teman, dan teman saya bilang, kalau punya usaha itu atau mau bikin usaha warung makan atau jualan, yang penting iso masak, Mbak. Angger iso masak mesti bisa untuk jualan. Di situ saya langsung tes jualan dengan tiwul saya. Nasi liwet, sego ireng, sego abang, nasi liwet, nasi tiwul. Saya tulis itu tapi belum punya nama. Saya langsung set itu. Lah di situ terjadi pandemi. Pandemi di Gedung Lawa kan ditutup sementara katanya. Saya sudah bingung, tapi saya sudah punya rencana. Pulang kampung itu saya punya uang sekitar 150, real 150 itu saya tulis, pulang ke rumah itu saya tulis, Kak, saya harus punya menu tiwul iki, apa ya jenenge Kak? Saya bilang sama anak saya yang bunga itu, apa ya Bu nek jenenge tiwul kuwi, wong tiwul kuwi ya tetap tiwul, tidak mungkin diganti dengan apapun. Belum punya nama. Lah di situ saya langsung nulis di papan tulis tiwul gitu dok. Di papan tulis di depan rumah saya kasih blabak saya tiwul gitu, saya foto, saya posting tiwul gitu, udah. Lah di situ saya sudah bilang sama anak, Kak, ajak teman-teman kakak atau semua tetangga di sini untuk makan bareng sini, kita foto, kita sharekan. Lah di situ saya sudah merasakan, teman-teman saya sudah merasakan ini, Mbak Tiwul enak. Lah di situ saya sudah benar-benar yakin bahwa saya harus punya rumah makan tiwul. Saya belajar untuk bisa membuat namanya juga. Saya belajar dengan apa? Saya
saya datang ke Sukoharjo, ke kabupaten, nyari ilmu yang gimana caranya saya bisa untuk mengembangkan, bisa caranya untuk gimana caranya saya punya nama. Nama itu kan harus dengan belajar. Saya dikasih tahu sama teman, di kabupaten ada sekolah yang untuk UMKM katanya gitu. Di situ saya belajar dan saya mempunyai nama. Lah, setelah saya mempunyai nama, itu saya alhamdulillah dapat undangan seminar dari apa itu ya, yang di Solo itu, manajemen pengembangan bisnis. Saya datang di situ dan saya mentor saya bercerita tentang untuk usaha gimana cara membangun sebuah bisnis. Di situ saya duduk di paling depan dan saya mendengarkan. Sampai rumah saya terapkan apa yang mentor-mentor saya katakan. Itu saya langsung cari fotokopi untuk motokopi selebaran yang tiwul-tiwul itu. Saya bagikan ke setiap perapatan itu. Itu awal mulanya saya. Omah Tiwul itu, pengen tahu nggak? Omah Tiwul itu ada di sebuah desa yang masuk jauh dari kota. Omah Tiwul itu ada di Ngerawan, Ngercoweru, Sukoharjo. Saya sadar banget bahwa Omah Tiwul itu ada di pelosok, jauh dari keramaian, jauh dari kota, dan 1,5 jam dari Solo. Dan gimana caranya bisa untuk dikenal ataupun ada yang datang, pelanggan, gimana caranya pelanggan itu bisa datang untuk membeli produk saya. Dengan cara apa? Saya rajin posting di Facebook, di IG, di Snap Video, di TikTok, di Google Business, semua media saya masukin, saya posting. Dan setiap saya mengikuti seminar, produk-produk saya itu saya bawa. Seperti Cengkarok, mesti tetap saya bawa. Cengkarok itu saya bawa. Apalagi kartu nama, tetap saya bawa. Kartu nama dan ini, ada lagi. Ini awal saya. Saya setiap seminar atau bintek selalu membawa usaha saya. Di setiap seminar atau bintek saya pasarkan, di setiap saya sekolah. Karena apa? Karena disitulah saya bisa untuk memasarkan atau mengenalkan produk saya. Karena saya produknya jauh dari desa pelosok. Punya Omah Tiwul ini saya harus bisa dan saya harus bangkit menjadi wanita yang mandiri. Karena saya kepala rumah tangga dan saya harus bisa untuk bisa mencukupin semuanya. Dan misi saya bukan itu aja. Saya harus bisa menjadi wanita mandiri. Satu, dan saya harus bisa untuk membangun, memberikan motivasi bagi teman-teman wanita. Kita harus bangkit, kita harus jadi wanita yang hebat, kita harus jadi wanita yang luar biasa. Di saat posisi warung makan saya itu lagi turun gratis, saya dapat telepon dari anak saya yang namanya Bunga. Waktu itu masih kerja di Teluan, di sebuah bengkel. Kecelakaan waktu saya terpuruk waktu pandemi. Saya dapat telepon dari anak saya bahwa kecelakaan dan patah tangan dan harus dibawa ke rumah sakit. Perjuangan saya untuk bangkit itu tidak gampang. Ada macam cobaan dan harus kita laluin, dan kita harus benar-benar yakin bahwa Allah itu ngasih cobaan itu
pasti kita akan bisa dan mampu untuk bersyukur. Di saat itu saya ditelepon sama anak saya bahwa dia kecelakaan, ditabrak dengan patah tulang dan harus dioperasi dan harus menginap di Kartosuro karena patah tangannya dan harus dioperasi. Itu saya meninggalkan rumah makan saya bilang sama karyawan saya mau pergi dulu. Saya bohong sama karyawan bahwa saya ingin belanja, padahal anak saya yang Bunga itu patah karena kecelakaan. Di situ berat bagi saya karena waktu itu warung saya lagi di titik nol, tidak bisa untuk beroperasi karena pengunjung yang takut mungkin karena corona. Karena saya yakin bahwa Allah itu maha semuanya, saya pasti bisa melalui semua ini. Warung saya serahkan sama anak buah, sama adik saya. Saya pergi untuk menemuin anak saya yang kecelakaan waktu itu, dan situ anak saya dioperasi. Setelah beres dioperasi, rawat inap, saya pulang. Saya titipkan sama perawat karena tidak boleh ditungguin. Disitulah saya semangat untuk bisa dan harus bisa, karena saya harus bisa memenuhi biaya rumah sakit anak saya. Waktu itu VIP dan patah tulang, saya mandiri, tidak ada BPJS, tidak ada apapun. Saya pulang dan saya semangat, saya harus bisa, saya yakin bisa bahwa warung saya pasti ramai lagi. Di situ saya berdoa untuk gimana caranya warung saya bisa ramai lagi dan bisa beroperasi lagi. Dan sampai saat ini dengan cara kita yakin bisa, pasti bisa, berdoa dan konsisten. Apapun itu kita harus bisa untuk konsisten. Mau ada pembeli atau enggak, warung tetap dibuka. Orang jualan pasti ada pembeli. Yakinlah bahwa kita pasti ada pembeli. Di situ keyakinan saya luar biasa, pasti saya bisa, dan saya semangat lagi untuk posting dari Facebook saya terus, dari IG saya terus, dari WA saya terus, dari TikTok, dari snack video, dari Google Business saya terus. Saya gencarkan menu-menu. Saya bikin menu baru. Asalnya cuma tiwul tok, saya bikin nasi merah, saya bikin nasi goreng, saya bikin nasi liwet, saya bikin semua khas tempo dulu saya masukin ke situ. Dan alhamdulillah sampai saat ini, sampai detik ini masih bisa bangkit lagi. Dan insya Allah saya akan buka cabang di Solo. Di situ belum cukup masalah yang ada di Omah Tiwul itu.
Setelah saya bangkit, setelah saya rame lagi, 1 tahun kemudian saya sepi lagi. Turun target omset saya turun dari 000 sampai nggak ada. Sampai saya berhutang ke warung sayur. Tapi saya tidak patah semangat. Wong saya jualan pasti ada pembeli. Di situ saya selalu inovasi. Gimana caranya warung makan saya bisa rame lagi, bisa dikunjungin pengunjung lagi. Saya satu, konsisten, yakin, berdoa, pasti bisa